Halo Sobat Halusinasi. Cerita kali ini berjudul Hunian Tak Bertuan. Seperti apa kisahnya, mari kita simak. Jika diajak kembali mengenang pengalaman itu, hingga detik ini aku seolah masih tidak percaya jika semuanya pernah terjadi. Benar sekali, pengalaman ini bukan hanya tentang gangguan, interaksi dan penampakan makhluk halus yang biasanya kita dengar dari cerita orang. Tidak sekedar setan, sepertinya waktu itu aku benar-benar melihat semuanya seperti sudah dibangun ulang. Dan jika dipikir kembali, mungkin apa yang selama ini orang bilang ternyata benar. Jika di tempat tersebut ada sebuah perkampungan setan, halusinasi? Tidak sama sekali. Karena perlu kalian tahu, semua bangunan dan tempatnya dalam cerita ini benar-benar ada dan bahkan semuanya sudah ditelusuri secara langsung. Sebenarnya cerita ini adalah sebuah cerita lama yang dari dulu tidak ingin aku bagikan. Karena selain sempat membuat trauma, aku dulu juga khawatir dengan dibagikannya cerita ini, membuat banyak hal yang tidak ingin bisa terjadi. Karena perlu kalian tahu, tidak hanya aku, ada beberapa orang yang juga mengaku pernah mengalami dengan cerita ini. Sampai saat ini, masih belum bisa memastikan apa yang malam itu saya alami. Bahkan, saya juga seolah masih tidak percaya jika saya akhirnya bisa selamat. Karena sepertinya waktu itu saya sudah tidak ada di dunia ini. Bahkan banyak juga orang yang saling bilang jika saat itu aku dan keluargaku sudah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Semua nama, tempat, dan waktu dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf bila ada kesamaan. Kami sama sekali tidak bermaksud menjelekkan nama instansi atau apapun. Di sini kami hanya membagikan sebuah pengalaman, tentu saja dengan semuanya yang sudah kami samarkan sedemikian rupa. Bagi kalian yang sudah tahu lokasi asli dalam cerita ini, simpan saja informasinya untuk diri kalian sendiri dan tetaplah berhati-hati. Malang, Jawa Timur, pukul 6:30 malam. Suara hujan yang terdengar keras sedang mengguyur kota. Mengetahui semua itu, bukannya keluar dari rumah, aku malah menarik selimutku meski aku pun tahu malam itu adalah malam tahun baru. Pas banget malam tahun baru. Hujannya malah deras, gak bisa kemana-mana wes, ucapku dengan pandanganku yang terus saja menonton acara televisi kesayanganku. Belum lama aku menonton acara televisi tersebut, tiba-tiba ponselku berdering nyaring menandakan jika saat itu ada seseorang yang sedang menghubungiku. Dan tanpa lama-lama lagi, aku pun seketika mengangkat telepon tersebut. Karena aku pun tahu, waktu itu yang tertera di layar ponsel adalah nama dari Bapak Puspo. Yang tidak lain dan tidak bukan, Pak Puspo adalah customer lamaku dari Banyuwangi. Saya dulu memang bekerja di bidang tour and travel. Pak Puspo adalah salah satu customer saya dari daerah Banyuwangi. Setiap Pak Puspo hendak berkunjung ke Malang dan sekitarnya, beliau selalu menghubungi saya. Dan seperti halnya malam itu, Pak Puspo memang tiba-tiba menghubungi via ponsel yang tanpa disangka-sangka. Telepon dari Pak Puspo itulah yang menjadi awal di mana semua kejadian itu bermula. Halo, selamat malam Pak. Malam Mas, saya mau ke Malang nih. Rencana saya mau tahun baruan di sana. Ini saya masih perjalanan. Prediksi saya kalau tidak macet, saya sampai sana sekitar pukul 9 malam. Kalau Masnya nggak sibuk, bisa nyusul ke villa saya ya. Nanti saya kasih tahu tempatnya. Soalnya saya butuh Masnya. Hehe. Ucap Pak Puspo yang terdengar memang sedang di dalam perjalanan. Mendengar hal itu, aku pun mengiyakan permintaan Pak Puspo karena aku pun tahu hubunganku dengan Pak Puspo bisa dibilang memang sangat baik. Pak Puspo ini adalah salah satu customer yang baik. Selama di Malang, sayalah yang selalu menyiapkan, memandu, dan menemaninya ketika keliling kota. Untuk itulah ketika beliau meminta pertolongan, saya selalu bilang iya dan tidak sekalipun berani membantahnya. Hingga akhirnya setelah obrolanku malam itu, aku pun kembali melanjutkan aktivitasku, yaitu menonton acara televisi. Karena aku pun tahu Pak Puspo masih belum sampai di kotaku. Dan singkat cerita, waktu pun berlalu begitu saja. Pada pukul 9:30 malam, malam itu Pak Puspo sudah sampai di villa yang sepertinya sudah dipesan sebelumnya. Namun anehnya tidak seperti biasanya. Jika setiap kunjungannya ke Malang, akulah yang menyiapkan villa dan yang lainnya. Malam itu Pak Puspo ternyata sudah mendapatkan villa yang aku pun tidak tahu beliau dapat informasi dari mana. Mas, saya sudah sampai di Malang. Habis ini Mas bisa nyusul ke sini ya. Saya mau minta tolong belikan beberapa peralatan buat acara tahun baru keluarga saya. Tulis Pak Puspo dalam teks SMS yang waktu itu terlihat di layar ponselku. Baik Pak. Bapak di villa mana biar saya ke sana? Tanyaku sopan dengan melirik ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 21:40 malam.
Saya nggak tahu ya mas, nama villa ini apa. Yang jelas villa yang ada di dalam perumahan. Dari arah alun-alun, masnya lurus saja. Nanti ada pertigaan, masnya belok. Ikuti terus itu jalannya. Kalau sampai di area perumahannya, masuk saja. Cari villa lantai 2 yang berada di tepat samping musola. Ujar Pak Puspo yang pada dasarnya, Pak Puspo adalah orang yang cukup tua yang akhirnya penjelasan dengan tag SMS dari beliau mengenai lokasi villanya pun waktu itu cukup membuat aku kebingungan. Dan puncaknya setelah mencoba meraba dan memahami maksud dari tulisan Pak Puspo tersebut, aku pun menghubungi rekanku agar aku tidak sendirian mendatangi villa yang ditempati Pak Puspo. Tapi sayangnya karena malam itu adalah malam tahun baru, semua rekanku terlihat sibuk dengan acaranya masing-masing, yang akhirnya tidak ada satupun dari mereka yang bersedia menemaniku dan menemui Pak Puspo. Dan puncaknya karena waktu yang sudah semakin malam, akhirnya aku pun mulai mengeluarkan motorku dan mulai menuju ke villa Pak Puspo tersebut seorang diri. Tepat pada pukul 10:30 malam, sesuai arahan dari Pak Puspo sebelumnya, malam itu aku pun sampai di sebuah komplek perumahan yang terlihat cukup mewah, dengan bangunan rumahnya yang terlihat sangat besar. Meski saya tinggal di kota yang sama, saya juga baru tahu kalau di daerah tersebut ada komplek perumahan yang cukup besar. Karena selain tempatnya terpencil, akses menuju ke perumahan tersebut bisa dibilang sangat sulit dan jauh dari jalan utama. Hal itulah yang akhirnya membuat saya sama sekali tidak mengetahui jika sebelumnya ada komplek perumahan di daerah tersebut. Di situ sebelum masuk ke dalam komplek perumahan, tentu saja aku berhenti sejenak di portal satpam dengan niatan ingin meminta izin sebelum memasuki area perumahan tersebut. Tapi sayangnya, ketika aku sampai di pos satpam, malam itu aku seolah tidak dihiraukan meski aku pun tahu tepat di depanku ada seorang bapak satpam yang sedang tertidur lelap. "Pak, permisi pak," ucapku sambil mulai turun dari motorku dan berjalan pelan ke arah pos satpam tersebut. Tapi sayangnya sudah berulang kali aku memanggilnya, Pak Satpam terlihat tetap nyenyak dalam tidurnya, dengan suara dengkurnya yang juga sudah terdengar semakin keras saja. Mengetahui semua itu, aku pun memutuskan untuk langsung masuk ke area komplek perumahan karena kebetulan portal di area depan perumahan memang dalam keadaan terbuka. "Alah, masuk aja wes, Pak Satpamnya nggak bangun-bangun," ucapku pelan dengan mulai menjalankan kendaraannya. Disitulah ketika aku baru saja memasuki area perumahan, pikiranku yang sebelumnya tenang perlahan mulai keheranan karena malam itu untuk pertama kalinya aku melihat sebuah komplek perumahan yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Buset, di daerah ini ternyata ada perumahan sebesar ini. Pikirku terheran-heran dengan terus melajukan kendaraanku yang saat itu sudah semakin jauh masuk ke dalam. Tapi sayangnya, meski memiliki pemandangan yang sangat indah, semakin aku masuk jauh ke dalam, pandanganku yang sebelumnya jelas perlahan mulai terhalang karena kabut yang turun malam itu benar-benar sangat tebal. Dan tanpa memperdulikan semua itu, aku pun terus saja melanjutkan perjalananku mengitari komplek perumahan tersebut dengan sesekali pandanganku yang menoleh ke kanan dan ke kiri. Di situ tentu saja aku pun mencari ciri-ciri villa yang sesuai dengan apa yang Pak Puspo katakan. Sebuah villa berlantai 2 dengan adanya musola yang berdiri di sampingnya. Tapi anehnya, sudah beberapa kali aku memutari komplek perumahan tersebut, aku sama sekali tidak melihat adanya villa dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Pak Puspo sebelumnya. Tidak kehabisan akal, aku pun akhirnya berhenti di salah satu perempatan jalan di area komplek perumahan tersebut. Dan dengan sigap aku kemudian mencoba menghubungi Pak Puspo via telepon. Tapi sayangnya, sudah beberapa kali aku mencoba menghubungi, semuanya tidak berhasil. Karena sinyal ponselku yang tiba-tiba ada dan hilang dengan sendirinya. Dan dengan kondisi masih melamun di perempatan jalan, pandanganku tiba-tiba teralihkan dengan adanya wanita paruh baya dan seorang laki-laki yang terlihat sedang menari dan berdansa. Mereka berdua terlihat jelas di dalam satu rumah yang berada di tepat tidak jauh dari tempatku berhenti. Dan tidak hanya itu, aku pun juga sempat mendengar suara alunan musik klasik yang jika didengar lagi, alunan musik tersebut seperti sebuah alunan musik Belanda yang aku pun tidak pernah mendengar sebelumnya. Di situ karena aku berpikir jika malam itu memang masih dalam momen menyambut tahun baru. Akhirnya, aku pun menganggap jika semua itu adalah hal yang biasa dengan pandanganku yang sesekali menatap layar ponselku. Dengan besar harapan, Pak Puspo segera kembali menghubungiku. Malam itu, saya memang sempat berhenti di salah satu perempatan jalan yang ada di dalam perumahan tersebut. Suasananya bisa dibilang sangat ramai dengan adanya suara musik, suara anak kecil berlarian hingga suara tawa orang yang terdengar riang. Tapi di situ di area jalanan saya tidak melihat apapun, yang ada hanya kabut tebal yang terus saja membatasi pandangan.
Semuanya memang terdengar dan terlihat ramai, tapi di dalam rumah masing-masing, bukan di luar. Hingga akhirnya tidak lama setelah itu aku tiba-tiba mendengar suara gemerincing lonceng kecil. Setelah aku toleh dari arah kejauhan, ternyata nampak pedagang sate ayam yang terlihat sedang mendorong gerobaknya ke arahku. Mengetahui semua itu, aku pun sedikit lebih lega karena aku berpikir, jika sampai nanti Pak Puspo belum menghubungiku, aku bisa bertanya kepada tukang sate tentang keberadaan musola di area perumahan tersebut. Alhamdulillah ada tukang sate. Mending aku diam di sini aja wes, nunggu telepon dari Pak Puspo sambil nunggu tukang sate itu sampai di sini. Kalau sampai sini kan bisa tanya, pikirku dalam hati dengan pandanganku yang terus saja menatap ke arah tukang sate tersebut dari arah kejauhan, yang dimana tukang sate tersebut terlihat terus berjalan sangat pelan ke arahku. Tapi sayangnya, setelah beberapa saat berjalan ke arahku bukannya lurus, dan sampai di tempatku berhenti, tukang sate tersebut malah terlihat berbelok ke arah pertigaan yang ternyata di seberang tempat berdiri saat itu ada lagi sebuah pertigaan jalan. Mengetahui semua itu, aku pun seketika menyalakan kendaraanku dan bergegas mengejar tukang sate tersebut. Karena yang ada dalam pikiranku, jika aku sampai kehilangan jejaknya, aku pasti kesulitan akan bertanya kepada siapa. Tapi anehnya, ketika aku berjalan dan sampai di pertigaan tempat terakhir aku melihat tukang sate tersebut berbelok, tiba-tiba jantungku berdetak kencang dengan tubuhku yang juga perlahan mulai bergetar tidak karuan. Bagaimana tidak, tukang sate yang sebelumnya kulihat dengan mata kepalaku sendiri berbelok, malam itu tiba-tiba menghilang dengan tersisa hanya suara gemerincing lonceng yang terdengar dari kejauhan. Mendengar hal itu, aku pun kembali mengikuti arah gemerincing lonceng tersebut dengan sedikit mempercepat laju motorku, karena aku benar-benar tidak ingin kehilangan bapak-bapak tukang sate tersebut. Tapi sayangnya sudah beberapa lama aku mengejar dan mengikuti sumber suara gemerincing yang aku dengar, aku sama sekali tidak berhasil menemukan keberadaan tukang sate tersebut. Malam itu aku seolah-olah dipermainkan oleh suara gemerincing loncengnya, yang ketika aku sudah berhasil mendekatinya, tiba-tiba suara gemerincing lonceng tersebut terdengar berubah menjadi di kejauhan begitu saja. Di situ, karena pikiranku yang mulai tidak nyaman, akhirnya aku memandangi setiap rumah yang ada di komplek perumahan tersebut, dengan harapan ada seseorang yang bisa aku tanyai. Malam itu saya sebenarnya mendengar dan melihat adanya orang di setiap rumah yang ada di komplek perumahan tersebut. Saya dengar suara anak kecil, saya dengar suara ibu-ibu, saya mendengar suara laki-laki dan masih banyak lagi. Dengan terus berjalan perlahan menaiki motor, saya kembali berkeliling dengan berharap ada rumah yang bisa saya hampiri. Karena saat itu meski suasana terlihat ramai, pintu di setiap rumah tersebut semuanya tertutup dengan tidak adanya satu kendaraan pun yang terparkir. Di situ sebenarnya tidak hanya pedagang sate keliling, saya juga sempat beberapa kali melihat adanya orang yang berjalan di kejauhan. Tapi anehnya, setiap saya mendekatinya, orang yang kulihat tersebut selalu menghilang dengan sendirinya. Malam itu saya benar-benar seperti sedang dipermainkan. Waduh, tanya siapa lagi ini? Pikirku. Hingga akhirnya setelah beberapa lama berputar-putar, aku bertemu laki-laki parubaya yang terlihat sedang duduk di teras rumahnya. Laki-laki tersebut terlihat duduk santai menghisap sebatang rokok dengan menatap ke arahku. Tanpa melewatkan kesempatan itu, aku pun seketika menghentikan motorku dan mulai bertanya kepadanya. "Selamat malam Pak, mohon maaf mau tanya," ucapku sopan sambil berhenti di depan pagar dengan tidak masuk ke dalam rumahnya. Dan tanpa menjawab perkataanku, laki-laki tersebut hanya diam sambil mulai berdiri perlahan. Disitulah perasaanku yang sebelumnya sudah kebingungan seolah semakin bertambah ketika aku tahu ternyata laki-laki tua tersebut dalam keadaan pincang. Dan dengan terus tersenyum sopan, aku pun hanya diam sambil terus melirik ke arah rumahnya yang terlihat lebih gelap daripada yang lainnya. "Mohon maaf Pak, di perumahan ini apakah ada musola atau masjid ya Pak? Kalau ada, di sebelah mana ya Pak?" tanyaku dengan pelan. Tapi anehnya, bukannya menjawab pertanyaanku, laki-laki tua tersebut hanya menunjuk ke arah timur dengan mulutnya yang terlihat cukup kesusahan untuk berbicara. Disitulah aku semakin kaget karena ternyata laki tua tersebut selain pincang, beliau sepertinya tunawicara atau bisu. Dan dengan mengucapkan terima kasih, dengan sopan aku pun mulai menyalakan motorku dan mulai berjalan ke arah yang sudah ditunjukkan oleh laki-laki tua tersebut. Puncaknya, setelah beberapa lama berjalan, akhirnya aku pun sampai di ujung jalan yang dimana disitulah akhirnya aku melihat adanya sebuah musola kecil yang terlihat cukup redup lampunya. Kalau dilihat dari jalannya, saya sepertinya sudah melewati jalan itu beberapa kali.
Tapi karena saya tidak tahu jika ada musola di tempat tersebut, akhirnya saya lewati begitu saja. Lokasi musolanya memang agak masuk dari jalan utama. Kalau dari arah atas, posisi musola tersebut bisa dikatakan memang tidak terlihat karena tertutup oleh bangunan villa. Ya Allah, ini dia musolanya. Pantesan gak kelihatan dari jalan. Orang musolanya di dalam. Kalau lewat sini sih aku tadi sudah beberapa kali, pikirku dengan melirik ke arah jam tanganku, yang malam itu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 10 malam. Singkat cerita, setelah motor sudah kuamankan, aku pun berjalan masuk ke area villa melalui pintu yang ada di samping bangunan villa tersebut. Karena saat itu hanya pintu sampinglah yang terlihat terbuka. Dan tidak hanya itu, malam itu pandanganku juga sempat melihat ke arah dalam musola, yang dimana waktu itu ada sekitar 4 orang berbaju putih yang terlihat sedang duduk bersila membelakangiku. Di dalam musola, aku melihat ada beberapa orang berbaju putih sedang duduk bersila membelakangiku. Semuanya duduk menunduk dengan suaranya yang terdengar bergumam, seperti orang yang sedang berdoa atau berzikir. Tapi di situ aku juga tidak terlalu bisa mendengarnya dengan jelas, karena suara orang di dalam musola masih kalah dengan suara musik klasik yang terdengar dari dalam villa. Hingga akhirnya, dengan tidak menghiraukan semua itu, aku pun terus saja berjalan menaiki tangga kecil. Dan akhirnya aku pun sampai di pintu samping villa tersebut. "Selamat malam, Pak Puspo," ucapku pelan sambil mulai mengetuk pintu samping villanya. Di situ selain mengetuk, aku juga sempat melihat ke arah dalam villa. Karena perlu kalian tahu, bentuk pintu dari villa tersebut adalah pintu yang dengan banyak sekali dengan kaca. Jadi meskipun aku belum dibukakan pintu, malam itu aku bisa melihat ke arah dalam villa. Pertama kali melihat keadaan dalam villa tersebut, ya biasa-biasa saja. Ada kursi seperti villa pada umumnya. Namun lampunya, meskipun lampunya dari bolam warna putih, tapi terlihat redup dengan aroma yang tercium di sekitar villa. Adalah aroma bunga melati yang cukup kuat. Singkat cerita, setelah beberapa saat aku mengetuk pintu, aku pun akhirnya dibukakan oleh seseorang wanita muda seusiaku yang dimana aku sama sekali tidak pernah melihat sebelumnya. Jika wanita tersebut adalah istri atau putri dari Pak Puspo, seharusnya aku masih bisa mengenalinya. Tapi malam itu aku sama sekali tidak mengenali wanita tersebut. "Siapa ya?" tanya wanita tersebut pelan sambil sedikit tersenyum. "Oh, saya cari Pak Puspo, Mbak," ucapku sopan dengan sedikit terbata-bata. "Oh alah, iya, silakan masuk. Dia masih keluar, kamu bisa nunggu di dalam sini bersamaku," ujar wanita tersebut menambahkan. Nggak usah masuk deh Mbak, saya tunggu di luar aja, hehe," ucapku pelan sambil menolak tawaran dari wanita tersebut. Waktu itu saya memang menolak ajakannya untuk masuk ke dalam villa. Entah apa yang saya pikirkan. Yang jelas saya merasa kurang enak jika harus masuk ke dalam villa yang dimana di situ ada seorang wanita dengan tidak adanya Pak Puspo. Ditambah waktu itu sudah hampir tengah malam. Aku pun akhirnya berjalan dan duduk di tangga teras musola yang memang berada tepat di samping villa tersebut. Dari arah musola aku memang masih bisa melihat ke arah dalam villa yang dimana selain adanya wanita, ternyata di dalam villa tersebut ada nenek-nenek tua yang sedang duduk di kursi roda. Nenek-nenek tersebut terlihat diam di atas kursi rodanya dengan mendengarkan musik klasik yang berbunyi dari piringan hitam yang terlihat terus saja berputar. Dan dengan tidak memperdulikan semua itu, aku pun tetap duduk dengan mulai menyalakan rokok yang ada di tanganku, sembari sesekali melihat ke arah jam tanganku yang sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Tapi anehnya, belum lama aku duduk, malam itu aku tiba-tiba mencium aroma bunga melati yang tercium dengan cukup kuat. Dan tidak hanya kuat, sumber aroma bunga melati tersebut benar-benar tercium dari dalam musola yang ada di belakangku. Waduh, kok baunya bunga melati sih? Pikirku dengan sekali menoleh ke arah musola. Namun di situ karena aku menganggap jika sumber bau tersebut adalah parfum dari beberapa orang yang ada di dalam musola, aku pun akhirnya hanya diam saja dengan terus menghisap aromanya yang semakin lama sudah tercium dengan sangat kuat saja. Dan tidak berhenti di situ saja. Ketika aku masih duduk menunggu, aku juga sempat beberapa kali melihat ada orang yang lewat begitu saja di area jalan dari arah timur menuju ke arah barat. Ada beberapa perempuan dan laki-laki yang berjalan cepat. Ada kakek-kakek yang melintas pelan dan ada juga beberapa gerombolan orang yang terlihat sedang berjalan. Mengetahui semua itu, aku pun akhirnya sedang tenang karena aku menganggap jika area perumahan tersebut ternyata tidak sesepi yang aku pikirkan. Ternyata banyak juga orang yang warawiri. Tadi aku kirain komplek ini sepi, tapi ya wajar sih, namanya juga tahun baru.
ucapku dengan telinga yang terus saja mendengar suara alunan musik klasik, ditambah suara tawa dari anak kecil dan suara obrolan beberapa orang yang terdengar dari arah rumah yang ada di sekitar tempat tersebut. "Mas, ngapain?" Suara bapak-bapak terdengar mengejutkanku yang setelah ku toleh, ternyata aku disapa oleh orang berbaju putih, yang sepertinya orang tersebut adalah orang yang sebelumnya kulihat sedang berzikir di dalam musola. "Oh, anu pak, lagi nunggu orang," jawabku dengan sopan. "Mending pulang saja mas, baumu harum, daripada kamu nanti bisa ditinggal di sini," ucap bapak-bapak tersebut, lalu pergi begitu saja meninggalkanku. Mendengar hal itu aku pun hanya tersenyum, dengan pikiran yang masih tidak mengerti apa yang baru saja bapak-bapak tersebut ucapkan. Singkat cerita, waktu itu pun aku terus menunggu, sambil perasaanku yang perlahan sudah mulai bosan karena aku pun tahu waktu itu malam pergantian tahun sudah hampir sampai pada waktunya. Halah, ini kalau Pak Puspo nggak datang-datang, aku nggak bisa menikmati tahun baru dengan teman-temanku wes. Keluhku dengan sesekali menatap aktivitas yang ada di dalam villa, sembari sesekali menoleh ke arah ke belakangku yang dimana di dalam musola masih ada beberapa orang yang duduk bersila dengan terus menunduk diam. Hingga akhirnya waktu pun benar-benar berlalu begitu saja. Tepat pukul 12:10 malam. Malam itu aku benar-benar melewati malam tahun baru dengan hanya duduk menunggu di depan musola. Anehnya ketika pergantian tahun tiba, jangankan suara trompet, suara petasan, kembang api atau semacamnya, aku sama sekali tidak melihat ataupun mendengar suaranya. Padahal seharusnya, meski dalam keadaan berkabut, setidaknya aku masih bisa mendengar suara petasan, mengingat letak perumahan ini memang berada di sebuah perbukitan. Namun saat itu aku sama sekali tidak melihat adanya apapun selain kabut tebal yang menutupi, ditambah suara musik klasik yang sebelumnya terdengar pelan. Waktu itu tiba-tiba juga sudah tidak lagi terdengar. Sekitar lewat tengah malam, saya sudah tidak lagi mendengar suara musik ataupun suara orang-orang di perumahan tersebut. Padahal di kota itu sedang pesta besar menyambut tahun baru. Kembang api di mana-mana, petasan berbunyi di setiap sudut kota dengan segala hiruk-pikuknya. Tapi anehnya dari komplek perumahan tersebut saya tidak mendengar apapun suara musik dan suara tawa orang penghuni villa yang sebelumnya masih sempat kudengar. Waktu itu juga tiba-tiba menghilang. Ya, bisa dikatakan setelah waktu tahun baru sudah lewat, semuanya tiba-tiba hening begitu saja. Singkat cerita, aku pun akhirnya memutuskan untuk hendak berpamitan kepada wanita penghuni villa tersebut. Karena selain mengantuk, waktu itu aku sudah sangat kelelahan dan kedinginan. Waduh, mending aku pulang aja wes. Kalau lama-lama di sini aku bisa kedinginan, ucapku dengan aku yang mulai berjalan pelan mendekati pintu villa tersebut. Tapi sayangnya ketika aku kembali berteriak memanggilnya, wanita tersebut tak kunjung ada. Mbak, saya mau pulang aja mbak, teriakku. Tapi anehnya, bukan mendapatkan jawaban. Waktu itu pandanganku malah teralihkan dengan adanya nenek-nenek yang sebelumnya duduk di kursi roda. Waktu itu kursi rodanya tiba-tiba terlihat bergerak maju mundur dengan sendirinya, seolah sedang didorong oleh seseorang. Hah? Kok gerak sendiri sih kursi rodanya? Nenek nggak apa-apa, teriakku dengan agak kencang. Disitulah dengan perlahan nenek-nenek yang sedari tadi terlihat terus menunduk tersebut akhirnya menoleh ke arahku. Dan setelah nenek-nenek tersebut menoleh, jantungku langsung berdetak kencang, nafasku tersedak, dengan tubuhku yang juga seketika bergetar hebat. Bagaimana tidak? Dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat wajah nenek-nenek tersebut terlihat melepuh seperti orang tersiram air keras. Bagaimana tidak? Dengan mata kepalaku, aku melihat wajah nenek-nenek tersebut terlihat melepuh seperti orang tersiram dengan air keras. Dan tidak hanya melepuh, selain mulut dan giginya yang hitam, aku juga melihat banyak sekali benjolan yang ada di sekujur leher dan telinganya. Mengetahui hal itu, dengan tetap menguatkan kesadaran, aku pun seketika memalingkan pandanganku dan dengan sigap, aku berjalan cepat meninggalkan area villa tersebut, dengan mulutku yang terus saja berdoa sebisaku. Ya Allah, ucapku dengan terus bergetar. Di situ perasaanku rasanya sudah tidak lagi bisa jika harus diceritakan. Tubuhku bergetar, nafasku sesak, dengan rasa bingung yang sudah bercampur menjadi rasa takut yang sangat menekan. Ya Allah. Hingga akhirnya dengan pikiran yang sudah tidak karuan, aku pun mulai meninggalkan villa tersebut dengan tidak lagi berani menoleh ke belakang. Tapi sayangnya, sudah lama aku berjalan dengan kecepatan yang cukup kencang, malam itu aku tidak kunjung menemukan pos sapam.
Yang ada hanya musola yang kembali terlihat menandakan jika aku sepertinya hanya berputar-putar tidak karuan. Waktu itu perasaanku bisa dibilang sudah pasrah. Rasa takut, bingung, tubuh gemetar, air mata menetes dengan sesekali berteriak meminta pertolongan. Rasanya sudah capek aku lakukan. Aku berputar di tempat tersebut hampir 30 menit. Semua perempatan jalan sudah ku coba dan hasilnya sama. Aku kembali ke tempat di situ-situ saja. Dan parahnya, ketika aku masih kebingungan mencari jalan keluar, kondisi perumahan tersebut tiba-tiba juga berubah menjadi sangat sepi. Semua lampu mati dengan orang yang sebelumnya terlihat ramai. Waktu itu juga sudah tidak ada. Hingga akhirnya, setelah beberapa lama aku terus mengendari motorku, tiba-tiba aku melihat adanya pedagang sate yang sedang mendorong gerobaknya. Pedagang sate tersebut terlihat berjalan pelan di kejauhan dengan sesekali membunyikan lonceng yang sepertinya sudah pernah aku dengar sebelumnya. Lah, itu bapak pedagang sate yang tadi, pikirku dengan terus mengendarai motorku. Mengetahui semua itu, aku pun kembali mengejar pedagang tersebut dengan harapan aku diberitahu jalan untuk pulang. Hingga akhirnya setelah aku berhasil mendekati pedagang sate tersebut, bukannya mendapatkan bantuan, aku malah kembali melihat pemandangan yang sangat menyeramkan. Bagaimana tidak, ketika motorku sudah sampai di samping gerobaknya, perasaanku yang sebelumnya sudah kebingungan, seolah semakin ketakutan ketika aku tahu ternyata pedagang sate tersebut memiliki wajah rata dengan tidak adanya mulut, hidung, dan juga mata. Meski saya tidak bisa melihat dengan jelas, saya masih bisa memastikan jika pedagang sate itu wajahnya rata. Dia terus saja mendorong gerobaknya dengan sesekali membunyikan lonceng yang ada di tangannya. Dan dengan perasaan yang sudah tidak lagi bisa diceritakan, aku pun akhirnya kembali berteriak dengan tidak lagi berani menoleh ke arah belakang. Namun syukurnya Tuhan berkehendak lain. Setelah aku menyalip gerobak tukang sate itulah, aku akhirnya melihat portal utama perumahan tersebut, yang menjadi tanda jika portal itu adalah pintu masuk utama ke perumahan tersebut. Mengetahui semua itu, aku pun seketika lega, meski pikiranku yang masih kemana-mana. Sebelumnya saya terus saja berputar di dalam perumahan. Hampir 30 menit saya mencari jalan keluar. Saya tidak berhasil karena sepertinya waktu itu saya sengaja dipermainkan. Tapi untungnya setelah bertemu tukang sate bermuka rata, aku akhirnya menemukan jalan keluarnya. Sepertinya tukang sate itu sengaja menunjukkan jalannya. Hingga akhirnya aku pun sampai di rumahku, dengan membawa sebuah pengalaman yang sepertinya tidak akan pernah bisa aku lupakan untuk selama-lamanya. Dan tidak berhenti di situ saja. Semuanya semakin membingungkan. Ketika sesampainya aku di rumah, aku melihat ponselku sudah banyak sekali laporan panggilan tidak terjawab dari Pak Puspo. Bahkan dengan sikap tentu saja waktu itu aku seketika menelpon kembali Pak Puspo untuk memastikan di mana keberadaannya. Tapi sayangnya Pak Puspo tidak menjawabnya karena mungkin Pak Puspo sudah lelap dalam tidurnya. Keesokan harinya, karena pikiranku yang masih tidak enak dengan Pak Puspo, aku pun memutuskan untuk kembali mengunjungi villa tersebut. Tapi anehnya semua semakin membingungkan. Ketika sampainya aku di komplek perumahan tersebut, bukannya seperti sebelumnya. Pagi itu aku melihat keadaan komplek perumahan tersebut tiba-tiba sudah dalam keadaan terbengkalai tidak karuan. Keadaan jalannya yang rusak, kondisi pos sapam yang sudah hancur, semua bangunan villa yang terbengkalai sudah cukup membuat tubuhku kembali bergetar dengan keringatku yang sudah keluar bercucuran. Astagfirullah, kok perumahan ini jadi begini sih? Pikirku dalam hati dengan pandanganku yang terus saja menatap ke sana dan ke sini. Dengan menguatkan semuanya, aku pun terus saja mengendarai motorku untuk naik ke arah villa yang sudah aku datangi sebelumnya. Dan hasilnya memang benar. Villa dan musola tersebut benar-benar sudah terbengkalai dengan bentuk bangunan yang sudah rusak semua. Dan tidak hanya di villa itu, satu komplek perumahan yang memiliki luas beberapa hektar tersebut benar-benar terbengkalai dengan tidak adanya satupun penghuninya. Mengetahui semua itu, kakiku seketika lemas. Jantungku berdetak dengan nafasku yang seolah tiba-tiba terasa sulit untuk dihembuskan. Pagi itu aku benar-benar masih tidak percaya dengan apa yang sudah aku alami semalam. Ditambah keterangan dari Pak Puspo yang ternyata sudah menungguku semalaman, seolah semakin meyakinkanku jika waktu itu aku memang salah jalan. Ya Allah, terus aku kemarin di malam itu di mana? Ucapku dengan tubuhku yang terus saja bergetar ketakutan. Tidak puas dengan semua keadaan itu, akhirnya aku pun seketika mencari informasi dengan turun langsung ke desa yang ada di sekitar perumahan terbengkalai tersebut.
Dan disitulah aku akhirnya mendapat informasi jika perumahan tersebut memang terbengkalai sudah sejak dulu kala. Alasan kenapa perumahan tersebut terbengkalai, selain perumahan dibangun di atas tanah sengketa, banyak sekali kejadian mistis yang akhirnya membuat semua penghuni perumahan tersebut pergi begitu saja. Adanya cerita-cerita tentang orang gantung diri, ditambah adanya cerita tentang satu keluarga yang terbakar hidup-hidup, seolah menjadi salah satu cerita kelam di balik terbengkalainya perumahan tersebut. Dan yang paling membuat aku terkejut adalah, menurut informasi dari beberapa warga, di area perumahan terbengkalai tersebut, ada sebuah kerajaan jin atau perkampungan setan yang memang sudah menjadi rahasia umum bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Mendengar semua itu, aku pun hanya diam dengan tidak mau lagi menceritakan apa yang sudah aku alami sebelumnya, karena aku khawatir jika ceritaku bisa membuat resah warga yang tinggal di sana. Dan puncaknya, aku pun menyimpan erat cerita tersebut dengan tidak sekalipun menceritakannya kepada siapapun. Masnya salah jalan itu mas, orang saya nungguin mas di villa kok. Saya nggak kemana-mana, malahan masnya saya telepon berkali-kali nggak bisa, ujar Pak Puspo yang ternyata letak villa Pak Puspo sebelumnya cukup jauh dari tempat yang telah ku datangi tersebut. Beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 2020 sampai dengan 2021. Selamat malam mas, ucap suara perempuan yang ada di dalam telepon tersebut. Iya kak, ada yang bisa dibantu? Sautku dengan sopan. Saya mau cerita pengalaman mistis mas, apakah bisa? Oh alah iya kak, bisa banget. Silakan kakak punya pengalaman apa nih? Jawabku dengan penuh semangat, karena saat itu aku masih merintis dan belajar menulis cerita mistis dari orang-orang. Jadi begini mas, perkenalkan nama saya Ibu Sinta. Saya warga asli Jogja. Dulu saya waktu liburan ke Malang, saya mendapatkan penginapan yang ternyata di keesokan harinya saya lihat penginapan tersebut ternyata sudah terbengkalai. Saat ibu-ibu tersebut dengan menjelaskan, yang benar bu. Malahan saya sampai sekarang masih ingat lokasi dan jalannya. Saya cari di Google Map, lokasi penginapan itu juga masih ada. Terang ibu-ibu tersebut menambahkan, singkat cerita, setelah informasi penginapan tersebut kudapatkan, jantungku kembali berdetak kencang. Karena asal kalian tahu, letak penginapan tempat Ibu Sinta menginap adalah di dalam komplek perumahan yang pernah aku datangi sebelumnya. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, aku pun mulai menuliskan pengalaman tersebut dengan besar harapan di kemudian hari tidak ada orang lain lagi yang mengalami hal serupa. Dengan menyamarkan semuanya, aku berharap tidak ada pihak manapun yang dirugikan dan agar semuanya tetap dalam keadaan tentram dan nyaman. Malang, November 2023, pukul 10:30 malam. Ini beneran kita mau kesana lagi? Tanya Pras dengan mulai mengotak-atik kameranya. Iya, ya biar semuanya tahu kalau lokasinya ada di tempat tersebut, ucap Rohim. Apapun yang kalian lihat di sana nanti, diam saja. Jangan berteriak dan jangan berlari. Perlu kalian tahu, dengan kita datang ke sana, sebenarnya kita sudah mengganggu. Oleh sebab itu, usahakan kendalikan diri kalian masing-masing. Itu wilayah mereka, itu kampung mereka, dan jangan main-main, ucapku dengan mulai mengikat tali sepatuku. Dan hasilnya, selain melihat perumahan yang bisa dikatakan sudah semakin hancur dan terbengkalai, kami juga banyak sekali melihat penampakan yang sepertinya sudah menjadi penunggu di setiap rumah yang ada di tempat tersebut. Tidak hanya itu, kami juga sengaja masuki villa tersebut meski pada akhirnya kami harus menyerah karena faktor keamanan yang memang perlu kami utamakan. Malam itu, malam Jumat Legi di bulan November 2023, kami ke sana, kami masuk dan melihat semuanya. Ada satu fakta unik. Menurut keterangan banyak saksi, musola yang ada di dalam cerita adalah salah satu tempat terangker yang ada di wilayah perumahan itu. Yang setelah kami telusuri, musola tersebut ternyata diresmikan pada tahun 1999 dan beroperasi hanya beberapa hari. Semoga dengan adanya cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengetahuan agar kita lebih berhati-hati lagi dalam menjalani hidup. Sekian dan terima kasih.